Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan renungan pada hari ini saya berikan judul Pelayan Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Imamat 8 ayat 35 sampai 36. Sekali lagi, Imamat 8 ayat 35 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perikop ini kita dapat mengetahui bagaimana proses dan dari Harun dan juga anak-anaknya ketika ditabiskan menjadi imam bagi bangsa Israel. Tanggung jawab yang diemban oleh seorang imam sangat tidak mudah. Seorang imam harus berdiri di garda terdepan untuk menjaga kekudusan sebuah umat. Imam juga berperan sebagai penghubung antara manusia dan juga Allah. Dan di sini lewat Musa kita bisa melihat dalam ayat pokok kita tadi, Allah memerintahkan untuk mengadakan upacara pentabisan bagi Harun dan anak-anaknya. Dan ada langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam upacara pentabisan tersebut. Kita bisa melihat di dalamnya dilakukan yang pertama ada penyucian dan pengurapan Harun dan anak-anaknya. Di sana pakaian, ada kurban binatang dan aneka hal-hal lain yang harus dipersiapkan dan semuanya itu harus disucikan. Kita bisa melihat dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-21. Kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah mereka harus mempersembahkan korban. Korban yang pertama adalah korban persembahan korban penghapus dosa. Kemudian yang kedua korban bakaran, dan kemudian yang ketiga adalah korban pentahbisan. Kita bisa membacanya dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Kemudian acara selanjutnya di dalam upacara pentabisan tersebut, yaitu Harun dan anak-anaknya harus memakan daging korban dan juga roti persembahan sampai habis. Kita bisa melihat di dalam ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Dan semua proses dari pentahbisan Harun dan anak-anaknya ini juga disaksikan oleh seluruh umat Israel pada saat itu seperti yang Tuhan perintahkan. Dan firman Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu mengenai upacara pentahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam ini. Ada hal-hal yang dapat juga menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Seperti seorang imam, mereka adalah pelayan Tuhan, kita pun juga adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Karena dari kehidupan kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah sebuah pelayanan. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama melihat hal apa saja yang dapat kita pelajari dan kita renungkan bersama. Dari Harun dan anak-anaknya ini ketika mereka ditabiskan menjadi seorang imam. Yang pertama, menjadi seorang pelayan Tuhan adalah sebuah panggilan yang sangat mulia. Yohanes 15 ayat yang ke-16 firman Tuhan di sana berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Seperti yang terdapat di dalam ayat tadi, bahwa jika kita bisa dipanggil untuk melayani Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahannya Tuhan atas kita. Itu tandanya Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Oleh sebab itu, ketika kita menerima panggilan untuk melayani Tuhan, atau kita yang sudah terlibat dalam setiap pelayanan, hendaknya kita selalu memberikan respon yang terbaik, selalu memberikan respon yang benar, yaitu kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita, seluruh diri kita, semua yang ada pada kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya dilakukan di atas mimbar, tetapi melayani Tuhan ialah mencakup semua tindakan, baik pikiran dan perkataan, perasaan kita, maupun setiap perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Allah.
Ini berarti jika kita hidup dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah, maka kita bisa disebut sebagai pelayan-pelayannya. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan, entah itu pelayanan sebagai seorang pendoa, ya, besuk, asyir atau penerima jemaat, kemudian bagian prokes, sarana dan prasarana, kemudian ada tim mulmed, soundman dan lain sebagainya, kebersihan bahkan keamanan gereja pun, semuanya itu adalah pelayanan bagi Tuhan. Jadi saat kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, apapun bentuknya, ya, maka itu adalah sebuah panggilan yang sangat mulia bagi kehidupan kita. Dan kita harus meresponinya dengan sungguh-sungguh, yaitu kita mau kerjakan dengan sepenuh hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa dapat pelajari, yaitu adalah pelayan Tuhan harus kudus. Kita dapat melihat dalam upacara pentabisan Harun dan anak-anaknya tadi, dituliskan bahwa mereka harus melalui tahap dikuduskan atau disucikan. Tidak hanya orangnya saja, tetapi pakaian mereka pun, mesbah tempat mereka menjalankan fungsi keimaman mereka, semuanya harus dikuduskan supaya layak digunakan untuk melayani Tuhan. Hal ini pun berlaku juga bagi setiap kehidupan kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Bahkan kita yang sudah terlibat dalam sebuah pelayanan. Syarat utama sebagai seorang pelayan Tuhan harus kudus. Kehidupannya harus penuh dengan kekudusan. Mengapa? Yang pertama, karena Tuhan yang kita layani adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 firman Tuhan di sana berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Kita harus kudus karena apa? Karena Tuhan yang kita layani adalah Allah yang kudus. Kemudian hal yang kedua, ya, syarat utama kita sebagai seorang pelayan itu harus kudus. Mengapa? Yaitu karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang kudus, yaitu melayani Dia. Selain Tuhan yang kita sembah kudus, dan selanjutnya adalah apa yang kita kerjakan itu kudus, yaitu melayani Tuhan. Jadi tidak hanya Tuhan saja yang kita sembah, Dia kudus, tetapi pelayanan pun itu adalah sebuah perbuatan yang kudus. Oleh sebab itu kita juga dituntut harus selalu hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini sebuah panggilan yang sangat luar biasa. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang kudus, yaitu melayani Dia. Oleh sebab itu mari kita juga mau selalu hidup dalam setiap kekudusan. Kekudusan hidup bukan hanya ketika kita tidak melakukan kejahatan, dosa atau tindakan-tindakan kriminal. Tetapi kehidupan yang kudus dapat juga ditunjukkan dengan bagaimana kita menjaga tubuh kita supaya dapat digunakan untuk melayani Tuhan dengan baik. Contohnya, kita harus menjaga kesehatan kita. Ketika melayani Tuhan, kita berpakaian yang pantas dan rapi. Kemudian menuruti aturan-aturan tertentu mengenai bagian tubuh kita saat kita bertugas pelayanan. Seperti contohnya rambut, dan lain sebagainya. Ya, itu semua dilakukan supaya pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi jemaat. Oleh sebab itu kehidupan kudus juga kita bisa lakukan dari kita menjaga tubuh kita, anggota tubuh kita supaya dapat digunakan, dapat berfungsi dengan baik untuk melayani Tuhan. Kemudian kehidupan yang kudus dapat ditunjukkan juga dengan bagaimana kehidupan kita di luar gereja. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, menunjukkan tingkah laku yang baik dan benar di hadapan Tuhan, yang bijaksana, kemudian menjaga pergaulan dan gaya hidup kita. Ya, itu adalah bukti bagaimana kita menjaga kehidupan di luar gereja. Jadi tidak hanya di gereja saja kita sungguh-sungguh melayani, tapi di luar pun kita juga menghasilkan atau menunjukkan karakter-karakter Kristus melalui setiap kehidupan kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita, dan pergaulan kita. Dan tentunya ketika kita melakukannya, itu semua akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang dapat kita pelajari, ya, dan kita renungkan bersama sebagai seorang pelayan Tuhan melalui peristiwa Harun dan anak-anaknya ini, yaitu adalah sekali melayani, tetap melayani.
Dalam ayat 35 kita dapat melihat bahwa Musa berpesan kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka menjalankan kewajiban keimamatan mereka, kewajiban mereka dalam melayani Tuhan dengan setia, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Jika tidak, maka ada akibat yang akan mereka terima, yaitu kematian. Dari hal ini mengajarkan kita bahwa kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, kita yang dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, kita harus terus menjalankan pelayanan itu sampai kapanpun juga. Yohanes 12 ayat 26 firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi selama kita masih ada di muka bumi ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita harus terus melayani Tuhan sampai kapanpun juga. Dimanapun Tuhan ada, kita juga harus di sana untuk melayani Dia. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, di situ pun kita juga harus hadir, melakukan, mengerjakan setiap perintah-perintah Tuhan itu. Tidak ada kata berhenti untuk melayani Tuhan di muka bumi ini, kecuali kita sudah dipanggil untuk kembali kepadanya. Saat kita mengundurkan diri dari pelayanan kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memberikan ganjarannya bagi kita. Karena Tuhan berkuasa untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu saat kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu adalah tugas yang sangat mulia. Mari kita mau terima dengan penuh sukacita dan kita kerjakan dengan sepenuh hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami, menuntun kehidupan kami untuk semakin setia kepada Engkau. Jadikan kami umat-umat-Mu yang mau sungguh-sungguh melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Karena kami rindu kehidupan kami menjadi alat-Mu yang dapat Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsadeh Magelang. Supaya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga besar GPD Elsadeh Magelang. Hidup dalam kasih. Kiranya kami tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kami aminkan semua firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.